Diplomat Success Challenge 2022. Wujudkan visi bisnismu dan raih hadiah total 2 miliar rupiah. Submit proposal bisnismu ke diplomatsukses.com sebelum 19 September 2022. Ya, salam sukses. Tamu saya kali ini seorang anak muda, wah keren ya, dan dia sekarang menjadi advisor. Sebelumnya menjalani karir cukup lama menjadi pegawai sebelum akhirnya memutuskan sendiri sekarang menjadi advisor. Dan sudah hadir M. Jupaka. Akhirnya masuk sini juga, Om. Akhirnya. Wong gitu juga. Wong gitu juga. Wong gitu galau. Wong gitu galau. Kita nggak usah bahasa Palembang. Berapa? 12 tahun ini dulu ya? Berkarir? Ya, dulu itu awal jadi motoris, Om. Motoris itu yang bawa motor, yang kalau di belakang ada raknya itu. Ya Allah. Nah, itu dulu awal. Tapi itu gaji gede, Om. Masa? Lumayan. Dulu tuh di Bandung 3,5, 3,6 belum sama insentif. Selalu dapat insentif dulu. Jadi motoris dulu kan fase. Oh, namanya motoris. Motoris. Sehari barangnya 40 ditaruh titik. di punggung gitu? Enggak, di dalam motor belakang Dalam ada boxnya. Wih, untung aku udah kenal kan kau. 40 toko dulu sehari. Berapa tuh? 40 toko sehari dulu. Ngedrop barang. Rombong iya, jualan. Okay. Nutrifood. Jadi dari sales pindah ke trade marketing sama promotion. Habis itu pindah lagi ke L'Oreal. Oke. L'Oreal tuh agak lama, hampir 4 tahun di trade marketing. Oke. Habis itu pindah lagi ke multi bintang. Trade marketing juga. Trade marketing? Trade marketing. Apa sih trade marketing? Trade marketing itu yang bikin program, yang main data lah, analisa data, kayak gitu-gitu. Jadi bikin campaign buat si toko, buat konsumen, itu biasanya dari trade marketing. Kalau marketing itu di perusahaan biasanya kan pemimpi tuh, yang bikin pengen A, B, C gitu, keren-keren. Orang sales kan sebaliknya, pengennya yang gampang-gampang. Nah, si trade marketing itu yang translate antara marketing sama sales. Oh, itu trade marketing. Trade marketing. Habis itu dari Suntory Garuda, dari Jepang. Perusahaan apa nih? Itu yang Oki Jelly sama Mighty Good Mood. Oke. Nah, itu perusahaan Jepang yang diambil sama Garuda Food juga, bikin afiliasi namanya Suntory Garuda Beverage, SGB. Habis itu pindah ke Amerta Otsuka, Pak Bando. Habis itu baru pindah ke startup. Waktu itu startupnya Sada by Katy Sharon, sama terakhir sekarang lagi di Nama Beauty. Nama Beauty? Yes. Masya Allah. Jadi berapa tahun jadi pegawai? Pegawai masih sampai sekarang sih Om, tapi 12 tahunan tuh semuanya. 12 tahun pure pegawai? Pure pegawai ya 12 tahun. 7 perusahaan? 7 perusahaan. Memang trennya anak-anak muda, anak milenial itu job hop. Job hop orang nyebutnya job ya? Hop, iya. Job hoppers itu yang loncat-loncat. Job hoppers, yang loncat-loncatnya memang begitu ya? Enggak sih Om, dulu tuh kenapa pindah? Karena miskin aja. Karena miskin, setiap ada yang nawarin 30%, saya pasti ambil. Pasti ambil. Nggak peduli ya? Enggak. Kebetulan istri settle. Oh. Istri itu loyal. Istri menjadi apa? Sekarang dia di MM-nya di Wings. Dulu? Pegang noodles. Dulu Unilever sama Nutrifood. Oh, jadi bini kau tuh ini ya, beasiswamu lah ya? Iya. Backbone. Case aja dia. Saya loncat-loncat. Betul. Pokoknya naik 30% pasti pindah dulu. Pasti pindah. Habis pikir dulu, mau jadi orang kaya susah kan? Jadi ya ngarepin dari gaji aja kan waktu itu ya. Oke, terus pengen usaha. Mana mungkin dari gaji doang bisa kaya sih? Nah, dulu tuh udah punya mimpi pengen jadi pengusaha Om. Waktu awal lulus kuliah. Ternyata saya ini kan nggak kemakan sama omongan motivator ya. Usaha itu tidak perlu modal, itu buat saya bullshit. Jadi bullshit. Iya, akhirnya saya ngampulin duit. Saya aja yang berkarir dari awal aja 11 tahun baru bisa punya modal Om. Baru punya modal. Selama kerja itu nabung terus pokoknya. Nabung. Usia tahun ke-12 waktu pindah ke startup baru bisa punya tabungan buat usaha. Perusahaan pertamanya Jupaka apa? Cari stripsupir.com. Stripsupir.com. Oh. Itu dimulai dari saya benci banget nyetir. Aplikasi nih? Iya, website. Tadi mau diambil aplikasi tapi sama Kudo, tapi saya nggak percaya dulu karena bisnisnya pengen sedekah waktu itu. Jadi saya males nyetir, bikinlah bisnis cari supir. Nah itu nggak ada open recruitment, nggak ada apa, cuman harus dua supir utama saya Pak Agus yang harus cariin pegawainya. Sampai sekarang ada 37 driver, harian sama bulanan. Oh masih bertahan itu? Masih alhamdulillah. Jadi cari supir? Cari stripsupir.com. Cari stripsupir.com. PT-nya
CSR. Oh, cari Cipta supir. Sarana Rezeki. Itu PT-nya. Jadi yang memberikan jasa apa nih? Supir. Supir. Harian dan bulanan. Jadi kalau aku dekati supir tinggal ngobrol Pakai di sini. harian. Oh kalau Mang C tiap hari diinjak aman. Dulu ada Jakarta Driver kalau salah ya. Ada ya? Kayak gitu ya. Kayak ya pokoknya gara-gara aku malas nyopir Mang, jadi bikin itu aja. Saya tuh malas banget nyetir. Nah, saya berpendapat bisnis itu cuma bisa dimulai dari dua hal. Kita benci banget atau kita suka banget. Oh. Kalau kita benci banget kan kayak lagu kita benci banget tapi pasti hafal kan Mang. Nah sama, saya tuh benci banget nyetir jadi saya tahu supir saya mau kayak gimana. Nggak boleh bau badan gitu ya. Harus tahu cara buka Google, harus tahu jalan kecil. Karena saya benci nyetir nih. Jadi pengennya saya meeting dia nyampe aja gitu. Tahun berapa itu? Dari 2017. 2017. Iya, dan modalnya nggak gede kok. Waktu itu sampai sekarang masih bertahan. Beberapa artis juga pakai, ada Wulan Guritno, ada Rianti. Ya dari pertemanan aja sih Om, akhirnya ya udah. Lumayan, tapi itu saya nggak ngambil, memang benar-benar buat sedekah sih. Jadi satu kali supir saya cuma makan 20.000. Gokar kan udah ada waktu itu ya? Nah, yang penting itu kan dulu tuh anak sekolah kan. Orang anak sekolah itu kan pengen diantar jemput kan. Iya. Dan mereka kan yang paling susah dari orang kaya itu kan trust. Kepercayaan kan. Nah, jadi Oh. kalau dari word of mouth ini bekasnya Wulan nih udah pasti percaya deh. Jadi dipakai terus akhirnya. Si Tara juga ya makanya word of mouth aja sih. Makanya supirnya nggak nambah-nambah. Jadi kalau bekasnya Wulan Guritno, orang berfantasi lah ya. Nggak ke sana, nggak ke sana. Nggak ke sana. Cuma maksudnya gara-gara ini bekasnya Wulan Guritno pernah pakai nih, berarti aman gitu. Bekasnya aja laku lah. Apalagi bulannya ya. Iya, apalagi bulannya gitu ya. Nggak boleh udah sama Brondong sekarang. Jepaka lewat ya. Mbak Wegis kayak muda-muda atletis tuh sebenarnya. Itu sih. Kau kalah atletis sekarang. Kalah. Ampun. Terus yang nama beauty itu apa tuh? Nama beauty itu diajak partnering sama Marcel komisarisnya sama Luna. Kebetulan mereka dapat investment. Marcel mana nih? Ya? Marcel mana? Marcel yang 707, Jeremy Brands. Oke. Nah, itu beliau yang punya Atmos. Jadi ketemuan waktu itu habis datang KOL waktu itu Om di Atmos PI kan, di Atmos Plaza Senayan di PS dia baru buka toko. Ketemu, Juk gue lagi pegang make up nih katanya gitu ya. Oh gue di make up lama, saya bilang L'Oreal gitu kan. Habis itu dinner 2 kali, setting meeting, udah diajaklah jadi partner sebagai COO di situ. CEO sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada saham juga. Ada saham, ya tipis kecil lah namanya juga kita nggak punya ini karena bisnisnya gede kan Om. Dia baru masuk investment aja $5 juta kemarin kan. Hampir 75 miliar. Cashnya? Cash, tapi termin ya. Termin. Valuasi berapa? Ya kalau dia 75M sekarang tuh 125 miliar valuasi perusahaannya. Wow. Pertumbuhannya udah Hampir 12 kali. $8 juta, $9 juta. Yes, kurang lebih. Wah. Background pendidikan Jepaka apa sih? Statistik ekonomi Dari Unpar. Dari Unpar. Parahyangan. Statistik ekonomi. Statistik ekonomi. Oh, masih relate lah ya. Masih relate Dengan sama data ya. sama data ya. Iya. Sampai sekarang sangat mengandalkan data Jepaka. Sangat suka data. Sangat suka. Jadi kalau ada konsultasi kan ada beberapa perusahaan konsultasi pasti bergeraknya dari data dulu. Oke. Kalau data tuh nggak bisa dibantah Om. Oke. Data tuh tidak akan pernah bisa dibantah, angkanya real. Jadi dia mau bohong atau mau make up data itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti dari cash in cash out aja yang paling gampang, udah nggak bisa bohong kan. Gitu sih. Kuantitatif sangat ya. Sangat kuantitatif. Sekarang katanya Jepaka udah pegang 12 brand? 14 sekarang Om. Baru nambah lagi? Ya yang tadi itu cerita. 14, sekarang pegang 14. Tapi multi sih Om, ada makanan, ada fashion, ada agency. Sama Dr. Tirta aku punya 2 PT, event sama agency. Agency, oke, terus? Terus ada juga bar, baru buka bar di Bali, rame-rame. Terus ya ini, ada konsultasi kan ada Gongcha, ada Kick Avenue, sempat bantu-bantu juga di Invia Group, Dagelan, Tahilalat, itu masih bantu sampai sekarang. Ada media juga, Indonesian Base. Lumayan loh, adalah kecil-kecil lah. Wow. Biar kayak Om Helmi nanti di usia tertentu saya udah bisa nyusul lah. Cie. Gitu. Jangan nyusul, jangan nyusul aku tanggung. Oh jangan ya. Justru pengen dikejar ya kan. Cuman karismanya beda, nggak ngejar saya. Karisma saya di belakang layar aja Om, nggak bisa saya. Saya sekarang banyak di belakang layar juga. Malah di belakang ya? Iya, ini aja kebetulan di depan. Iya. Ini karena konten sendiri Om, Ya, jadi konten bebas. saya, ini kewajiban konten lah. Iya. Tapi bagus juga lah ya. Saya di sini banyak bisa menampung. Hari ini kan bisa mengajak Jepaka sharing. Saya pikir pengalaman ini luar biasa ya. Pengalaman
setuju nggak Jupaka kalau untuk menjadi seorang entrepreneur itu juga bisa melalui bertahun-tahun jadi pegawai dulu ya kan? Betul. Belajar dulu sebelum membuka sendiri. Menurut Jupaka gimana? Setuju Om. Karena untuk jadi entrepreneur itu mimpinya banyak Om. Yang masuk ke kontennya Om Helmi itu kan yang sukses. Ya. Coba hitung seminggu berapa kali. Versus 278 juta. Nggak gampang untuk jadi entrepreneur. Ya. Cuman memimpikan jadi entrepreneur banyak. Saya dulu pengen banget jadi entrepreneur, nggak gampang. Tapi satu yang saya tahu, di luar sana banyak orang kaya yang nggak punya ide. Di sisi lain, banyak pegawai kaya saya yang punya eksekusi, nggak punya duit. Ya. Jadi kalau kita bisa connecting the dots, itu akan menghidupkan ininya. Ya kayak bukumu, aku juga baca tuh. Jadi connectingnya memang pada akhirnya yang paling penting itu koneksi sama eksekusi sih. Emang udah beli buku? Udah dong, udah lama itu mah. Iya. Oke, connecting the dots. Oke, jadi apa menurutku ya memang harus beginilah yang terjadi. Tapi ada juga yang aliran jadilah entrepreneur sedini mungkin. Yes. Iya. Kalau punya privilege. Kalau punya privilege. Privilege-nya mungkin orang tuanya ada modal. Atau orang tuanya pengusaha juga. Pengusaha juga gitu. Yang kedua, dia belinya franchise base yang memang sudah punya nama, dia tinggal Franchise kembangin. base, ya. Ya. Karena kalau yang based on idea itu bagus Om. Cuman kalau dia belum pernah mengeksekusi sesuatu, ya akan satu dari berapa ribu aja sih Om yang berhasil. Banyak sekali yang gagal. Iya, harus realistis Om. Iya. Karena saya karena lama di perusahaan mengajarkan bahwa yang paling penting dari sebuah bisnis itu sistemnya dulu sih. Kalau pikir itu gampang. Ide itu pada akhirnya banyak orang yang punya ide, cuman dia nggak bisa eksekusi. Nah itu yang kemarin banyak juga di tahun lalu waktu di SC itu Om. Banyak banget idenya keren-keren. Iya. Cuman begitu saya tanya teknis operasionalnya dia bingung. Nggak paham. Iya, ya akhirnya Ya. gone. Saya selalu mengatakan bahwa ide itu hanya 5-10% ya, sisanya adalah eksekusi. Yes. Eksekusi itu jauh lebih sulit daripada ide. Makanya banyak orang gagal. Betul. Karena orang bilang apalagi dunia startup, Ya, mungkin 90-95% gagal kali. harusnya Om ya. Ya, 85 tuh pasti pasti gagal. Iya. gagal. Tapi yang dilihat di sosial media kan yang berhasil. Padahal dia lupa tuh satu dari berapa ribu belakangnya yang nggak berhasil. Nah itu yang banyak orang nggak tahu sih Om. Indonesia ini negara berkembang. Jadi mimpi lebih gampang dijual dibandingkan hasil. Ya, Itu sih ke yang harus diimprove dari negara berkembang tuh itu. Menurut Jupaka apa sih yang harus dipersiapkan oleh seorang calon entrepreneur ya? Calon ya Om ya. Modal. Modal. Saya kalau di kelas motivasi itu ada yang bahas bisa usaha tanpa modal tuh buat saya omong kosong sih Om. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Lah Om nelpon emang nggak pakai kuota. Om mau pergi mau interview ke tempat Om Helmi gitu. Kan pakai ongkos. Itu kan modal. Nggak boleh nggak dihitung dong. Nah, kalau persepsi itu aja dihitung bukan sebagai modal, udah salah persepsi. Buat saya motivator yang selalu bilang usaha itu tanpa modal tuh pasti bisa, saya bilang nggak mungkin. Even minimal kuota deh Om untuk dia live gitu di sosial media itu pakai duit kan. Jadi jangan disalahartikan. Segala sesuatu pasti butuh modal. Jadi yang diperhatikan ini pertama tuh modal. Yang kedua itu ya jelas ide bisnisnya Om. Dia mau ngapain nih? Idenya nih mau ngikut yang lagi Blue Ocean atau yang Red Ocean. Atau mungkin yang kalau kita bahasa yang baru nih Bloody Ocean kalau kata Hermawan Kartajaya. Bloody Ocean saking udah merah berdarah-darah gitu. F&B fashion itu kan udah Bloody Ocean, udah benar-benar bara gitu. Jadi apa yang membedakan kita gitu loh? Baju dipakainya begitu gitu. Siapa tahu dia angle-nya adalah bajunya dia gunting dulu baru dipakai. Nah, itu ide tuh. Dan yang ketiga yang bahaya tuh stigma ini Om. Ide itu harus selalu beda. Nah, itu saya juga against. Ide harus selalu beda. Nah, saya tuh Jupaka against. Kenapa? Against. Karena yang sukses itu emang beda selalu Om. Enggak Om. Iya kan? Yang sukses, yang komunikasinya beda-beda menurut aku. Di komunikasinya. Komunikasi kan ya. Jadi sebenarnya gini, harus beda. Cuman beda itu apanya dulu. Yes. Nah, kadang-kadang orang tuh baju beda tuh is pengen baju. beda. Karena sekarang it's not only about produk ya, bukannya produk, tapi delivery-nya nih. Yes, itu. Narasinya yang menjadi penting. Iya. Menurut aku itu. Karena sekarang yang sukses jual makanan, burger gitu kadang-kadang. Ada yang kemarin bakmi gacuan ya. Iya. Yang rame banget gitu. Oh iya gila. Bakmi apa? Nah, Mie gacuan. Mie gacuan. Itu rame banget kan. Di mana-mana Konsepnya. antri. Di mana-mana ngantri. Ceban-ceban gitu kan. Ya, konsepnya murah. Yes. Itu diferensiasi dong. Betul. Makanya kan jadi yang membedakan dia adalah konsep dia ngebawain. Produknya sama. Cuman yang ditangkap oleh calon entrepreneur di Indonesia itu kebalik Om. Yang dia bahas adalah idenya harus unik.
Makanya kan ada viral yang negatif banyaknya gitu kan. Jadi menurut aku agak against. Karena menurutku narasi cara dia nge-build story-nya itu yang kemudian jadi prospek bisnis. Storytelling yang menjadi penting. Ya itu yang selalu kita lihat dari Om ketika ngebahas di mana-mana. Kan ujung-ujung soal storytelling kan. Produk kan sama aja Om. Sama aja kok. Prototype Right waktu diundang ke Deki, harganya mahal banget Om. Selalu sold out. Gimana cara coba? Sekarang orang mau mimpi pengen bikin jaket murah gitu nggak bisa. Karena dia punya storytelling yang mahal. Nah itu sih menurutku yang harusnya calon-calon entrepreneur itu ngerubah konsepnya sih. Dan aku dapetin itu dari zaman aku pegawai. Jadi kalau saya mulainya 12 tahun, kalau ada yang nonton Helmi sekarang, potong aja jadi 5-6 tahun karena story-nya sama kok, ujung-ujung perlu modal, perlu ide, sama stop bikin beda gitu loh. Bikinnya sesuatu yang narasinya lebih jalan, lebih sustain. Ya. Jadi sekali lagi ini menarik ya. Kita bisa berdebat tentang ini bahwa ada yang alirannya wah harus different gitu. Mungkin saya bisa tengahin seberapa different sih. Iya. Ya, seberapa berbeda. Kalau kayak kita mie gacuan, diferensiasinya adalah di harga ya. Harga dan cerita. Yes, orang ngantri Om, viral kan. Di TikTok tiba-tiba ada TikTokers Om ngepost, rame banget nih mie apaan? Saya udah coba mie-nya. Ya mie Om. Belum ada yang saya rasa aneh banget gitu. Mie rasa coklat gitu, enggak sih. Mie aja, cuman the way dia komunikasi menurutku perfect. Gitu. Dan marketnya gede. Dan tetap aja menjadi beda penting. 278 juta kok Om. Yang menjadi beda itu kan marketnya 1-2 juta orang. Ya mungkin dengan 1-2 juta orang dia udah kaya, ya udah nggak apa-apa juga kan. Ya udah. Jadi menjadi beda penting, tapi menjadi kebanyakan juga nggak salah sih menurutku. Nggak ada masalah. Ujung-ujung kan yang dilihat book statement ya Om. Dari hampir 12 tahun Jupaka bekerja, apa yang didapatkan untuk akhirnya menjadi modal begitu Jupaka memutuskan menjadi seorang pengusaha? Oke, yang pertama Om, ini pertanyaannya baru Om yang nanya nih. Oke, yang pertama tuh kalau dari perusahaan tuh disiplin Om. Selalu datangnya jam 8, saya datang jam 7. Selalu pulang jam 5, saya pulang jam 6. Itu yang modal saya itu adalah disiplinnya. Yang kedua komitmen. Namanya kita miskin, zaman saya dulu, itu tuh cuman bisa bekerja lebih banyak dari orang lain. Jadi saya kalau 8 jam kerja, saya selalu habisin 10 jam kerja. Itu resiko saya. Disiplin, komitmen. Yang ketiga, selalu berorientasi pada konsumen. Jangan coba-coba orientasi pada supplier atau distributor. Kalau kita di dunia distribusi kan ada sell in, sell through, sell out. Saya selalu fokusin di S3 Om, di sell out. Karena pada akhirnya yang mendeskripsikan market kita adalah S3, sell out. Jadi ikutin maunya konsumen, atau konsumen harus ikutin gayanya kita. Itu aja sih Om. Dari perusahaan itu ngajarin kita bahwa, kan kalau di perusahaan kita nggak usah mikirin modal. Nggak usah mikirin kalau gagal gimana. Tetap digaji kan Om. Tetap dapat bonus gitu ya. Tidak perlu inovasi-inovasi. Nggak perlu yang gimana-gimana banget. Cuman kita belajar banyak, kita pakai agensi dan lain-lain. Jadi yang buat saya belajar adalah komitmennya tadi, sama ya apa ya, ya kita tuh harus benar-benar bisa ngikutin sebuah sistem. Finance itu utama Om. Kalau Om tahu dari 14 yang saya pegang, saya nggak pernah mau pegang keuangannya. Buat saya itu sensitif banget. Saya nggak pernah mau. Jadi usahakan punya produk yang bagus, finance yang jelas. Sisanya udah main-main. Tapi finance penting ya, karena saya 12 tahun menjadi Dewan Komisioner DSC. 90% lemah sekali di finance. Ya, saya selalu nembakkan, mungkin juga kalian lihat ya. HPP-mu berapa? HPP aja dia nggak bisa ngitung. Antara dia bingung gitu. OPEX, CAPEX, ketukar-tukar. Saya udah bilang, kalau Anda sendiri nggak tahu cara ngitung harga pokok penjualan, bagaimana kau tahu daganganmu untung atau rugi? Ya kalau sendiri aja sampai mati nggak apa-apa lah ya. Tapi kan suatu saat kan butuh investor, butuh partner yang harus tahu hitung-hitungan. Betul. Jupaka dalam hal ini, katakanlah Jupaka nggak suka dengan finance, tapi kan paham kan penting finance itu. Saya ada tax consultant sendiri malah Om. Jadi di MJ-nya sendiri, kan saya ada 14 bisnis. Tapi di saya sendiri itu ada 7 orang Om yang bantuin saya. Itu under MJ, saya yang gaji itu. Dari cuan sana sini, saya gaji mereka. Salah satunya ya finance. Jadi stafnya Jupaka? Iya, under MJ. Walaupun kantornya belum jadi Om. MJ agak Michael Jordan tuh, Pak. Ternyata M Jupaka. Muhammad Jupaka. Muhammad Jupaka. Ya Allah.
MJ itu top loh. Ada Iya kan tuh. Michael Jordan, Michael Jackson, udah banyak, Magic Johnson. Oh, Magic Johnson. Iya, Michael Johnson, banyak MJ. Ya kan, ini MJ dari Palembang nih, Muhammad Jupaka. Amin. Ya, Siapa tahu nyusul ya. Amin Om. Iya, rezekinya baik udah apa-apa lah. Oke, Jupaka tahun ini tahun kedua dipercaya menjadi coach ya. Ya. Coach di DSC tahun 2022. Apa yang Jupaka lihat nih dari DSC? Kalau kita sebagai inisiator tuh happy Om ikut DSC. Jadi tahu ide-ide baru, jadi tahu kalau ada yang bagus kok invest. Iya, itu salah satu keuntungan saya ikut DSC. Makanya saya terima kasih sesama Dekom sama teman-teman DSC yang masih ngundang lagi. Jadi ada potensi karena idenya banyak banget sih Om. Idenya executable banget, cuman mungkin mereka belum bisa ngegedein itu aja. Makanya mereka butuh itu. Yang kedua, jadi paham angle Gen Z Om. Kan sekarang banyak banget anak-anak muda kan, yang memang dia punya privilege, punya modal, punya kuat di sosial media yang kita dulu masih belajar banget gitu. Saya sampai sekarang nggak ngerti gitu ya, tapi masih ikutin terus. Jadi banyak pengalaman baru sih Om. Makanya saya senang banget bisa ikutan lagi yang kedua. Walaupun katanya cuman bisa 2 tahun katanya, nggak boleh lebih. Jadi ini sekali ini saya harus cari ide-ide gilanya lagi karena seru-seru. Anak-anak mudanya keren-keren, bahkan yang udah berusia juga idenya juga bagus-bagus sih. Apa yang kan Jupaka ikut lagi nih tahun 2022. Apa yang berbeda tahun ini dari tahun sebelumnya? Kalau dulu kan mentor base, jadi kita satu mentor akan pegang beberapa anak-anak yang berpotensi gitu kan. Kalau yang kedua kan sekarang jadi coach. Nah menurutku coach itu jauh lebih penting karena kalau jadi mentor saya juga belum tentu lebih bagus dari mereka. Menurut saya. Tapi kalau jadi coach saya bisa ngajarin yang kira-kira saya mampu. Nanti kan teman-teman coach yang lain punya skill set yang lain. Nanti bisa dikolaborasiin. Jadi kalau coach itu menurut saya pribadi jauh lebih kolaboratif. Kalau mentor, kenapa kemarin Adi bisa menang tuh dari Golden Ticket tuh Om? Karena saya ngajarin dia sisi bisnisnya. Karena pertanyaan Dekom semua sisi bisnis. Makanya saya present dia business mind. Sedangkan kalau Ben dulu Helga itu kan banyak bahas soal mimpinya kan, the way dia nurturing the business. Saya bahas bisnis, makanya saya agak pede waktu itu Adi menang gitu dan terbukti kan. Nah kalau coach kan lebih kolaboratif Om. Dia bisa ambil ilmu saya setengah bisa dapat lebih horizonnya lebih luas as a coach menurut saya ya. Karena kalau dibilang mentor juga canggihan mereka kadang-kadang Om ada yang omsetnya 20-30 M sebulan loh. Jauh lebih kaya mereka sebenarnya, tapi ya mungkin mereka finance-nya kurang atau apa saya nggak tahu, tapi yang membedakan sih coach itu jauh lebih kolaboratif dan edukatif dibanding mentor. Secara istilah aja udah beda menurutku. Tahun ini ada 4 coach ya di DSC 2022. Ada Jupaka, ada Tara Budiman. Ada Tio dari Tuku. Dari Tuku, foundernya Kopi Tuku, sama ada Tasya dari Rans Entertainment. Gitu. Jadi multi bisnis juga tuh, lumayan. Yang industrial banget kan saya dari korporat. Tasya itu kan digital ya, digital based entertainment. Tio itu bener-bener F&B message kan tuh penting banget, dan sama Tara, fashion. Gitu. Dan Tara fashion ya. Fashion Om, Shine in Bright-nya gede banget. Itu gede Om. Cuman malah nggak kelihatan karena dia kuat di keartisannya kan. Padahal fashionnya bagus banget. Secara omset aku tahu tuh bagus banget. Apa pentingnya bagi teman-teman di luar ya, entrepreneur, startup gitu untuk ikut DSC menurut Jupaka? Ini yang saya nggak punya dulu Om, modal. Jadi dana hibah ini menurut aku akselerasi kita dalam membuat sebuah model bisnis baru. Kan kita selama ini cari modal kan. Nah ini ada nih dana hibah. Cuman dana hibah ini yang banyak salah kaprah nih, mumpung di sini saya bisa cerita. Yang banyak salah kaprah, dana hibah ini jangan mengisi OPEX. Mereka itu buat cover OPEX. Padahal dana hibah ini seharusnya digunakan buat akselerasi bisnis. Untuk CAPEX rata-rata. Iya dong, harusnya dia bikin CAPEX. Yang cabangnya 1 jadi 3. Yang tadi dia dikelola oleh berdua jadi berempat gitu kan. Yang tadi dia nggak ada finance. Jadi dipakai buat akselerasi. Kalau dipakai buat OPEX, ya berarti kamu bukan cari dana hibah. Namanya cari duit itu. Nah itu jadi beda konsep. Jadi boleh lah OPEX dikit-dikit. Oh OPEX oke lah 3 bulan deh Om. Tapi kan OPEX dari awal juga nggak harusnya gak gede. Namanya juga startup. Iyalah, ada yang begitu nulis proposal kebutuhan dananya setahun. Jadi sama aja ngegaji kau. Jadi kesannya dia dimodalin gitu. Itu mah carinya visi, venture capital. Tapi kalau dana hibah harusnya digunakan buat akselerasi bisnisnya dia atau mengeksekusi idenya dia. Yang selama ini butuh R&D kali, butuh butuh support produk kali gitu ya. Ya itu jelas.
Sama yang paling penting dari DSC ini kalau kita join dan bisa masuk ke berapa besar gitu, 5 besar atau 30 besar, koneksinya Om. Iya. Karena kolaborasi kan. Kolaborasi. Kemarin ada yang make up, ada yang coding, ada yang makanan, ada Mereka yang bisa fashion. bersatu. Harusnya Om, cuma saya belum lihat. Iya. Padahal kalau saya tuh di sana Om, saya udah langsung konekin mereka tuh. Iya. Minimal tukeran database deh. Itu yang disebut dengan business matching ya. Iya. Dalam event seperti ini kadang-kadang orang yang kita temui di situ bisa jadi partner, bisa jadi supplier, Yes, ya kan? supplier. Bisa jadi mentor, bisa jadi investor. Investor malah banyaknya ya. Iya. Karena bagus-bagus kok dia punya omset, cuman dia nggak mau connecting the dots aja sih. Itu yang saya lakukan juga di seminar bisnis saya mastermind gitu ya. Tiap angkatan 200 orang gitu. Tapi ya itu, mastermind itu berbayar kan. Berbayar. Sehingga yang masuk Ya. juga ke filter kan. Ke filter, Ya, ya. makanya pasti mereka akan sangat memanfaatkan itu. Ya, ya. Aku agree sih. Memang Ya. mastermind itu lulusan juga canggih-canggih kan. Ya. Dan yang keren dari Om Helmi itu dia selalu inget ya. Kalau yang ikut kelas mana dirimu inget ya. Ya, Waktu itu ada kan di DSC kan ada satu orang Ada yang satu. ikut. Yes. Ya. Kamu ikut kelas berapa? Ingat Pak? Ya, ya. Iya. Jadi ini penting. Tapi ini DSC itu ya saya bukan, karena saya 12 tahun jadi Dewan Komisioner ya. Saya belum melihat ada kompetisi yang memberikan hibah. Yes. Biasanya itu hadiah ya. Hadiah. Hadiah itu pun belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Betul. Nggak mengcover. Kalau ini kan menulis sendiri Iya. walaupun di verifikasi ya. Betul, dipakai betul, ya. betul, betul. Hmm. Jadi lebih nguntungin sebenarnya Om. Iya, iya. Cuman banyak kebutuhannya itu salah kaprah. Dia Ya. ngomongin OPEX, dia bukan ngomongin CAPEX, bukan ngomongin eksekusi idenya. Yang miris itu mereka nggak bisa bedain mana OPEX, mana CAPEX. Nah itu. Kadang-kadang mereka tidak menggaji dirinya sendiri atau menggaji dirinya sendiri gede banget. Iya. Padahal baru mulai Om ya. Baru mulai. Aduh. Ya, kadang-kadang yang bukan untuk kepentingan perusahaan dia masukin juga tuh. Oh iya, ya, terjadi. Sayang ya, Ya, sayang. jadi. Ya tapi itu makanya kenapa saya bilang Om, menjadi pegawai itu penting. Teman-teman saya yang berhasil karena orang tuanya berduit Om, itu ditanam dulu di perusahaan Om. Ya. Kalau dengan cerita rata-rata. istri di Wings Om, Ya. itu anak-anak owner dia bekerja Suruh sampai kerja. di level bawah. Dan itu terjadi Iya, dan works. di beberapa konglomerasi ya. Yes, nah konglomerasi Di kan. beberapa konglomerasi anaknya mau kuliah tamatan Amerika masuk dulu Iya. dari bawah. Kita lihat dari Salim Group disuruh Semua belajar Indofood. dulu Iya, tuh. iya. Dari paling bawah procurement lah, Iya. finance lah gila. Dan itulah kenapa mereka tambah gede kan. Iya. Sementara ini ada anak bos, dah galak pegawai, main perintah-perintah, iya Nah, ya. itu banyak nih, main kan. perintah, ya kan. Itu tinggal nunggu tuh Om biasanya. Tinggal nunggu. Biasanya begitu dia ngewarisin Generasi habis. 3, yes. Generasi Itulah kenapa 3. ada jargon generasi 3 tuh paling susah dijagain. Katanya di generasi 1 memulai, Iya. kedua membesarkan, 3 menghancurkan. Iya. Tergantung generasi 2-nya ya. Iya, iya. Kalau Wings kan udah generasi ketiga dia masih survive kan. Karena culture yang dia jaga gitu kan. Sekarang udah makin banyak lah ya, karena Yes. mungkin banyak seminar, banyak Betul. banyak kompetisi. Yes. Dan satu lagi di DSC itu kan hibah. Betul. Karena ada juga dulu kompetisi hebat banget, ngasih miliaran, ternyata pinjaman. Oh, jadi Ternyata pinjaman. dibukain Ternyata- enggak ya? Iya, kredit bank. Ada yang menang tapi nggak mau. Karena dipinjemin. Dipinjemin. Karena Oh. ternyata ada juga yang dulu mengharamkan Iya, bunga riba. ya. Iya, iya, riba. Dianggap riba gitu. Iya, iya, iya. Om, saya menang, cuman saya ternyata itu pinjaman, saya nggak ambil gitu. Seru ya, nggak dibintangin, harusnya hadiah miliaran bintang gitu. Ya, ya. Mesti diketerangin. Jadi Informasinya kalau ini kan disclose, hibah. ya. Iya, iya. Dan kan Jupaka lihat juga di DSC itu kan ada Dan ya. Dan Ya. itu yang diplomat, yang pemenang-pemenang itu, finalis itu membuat satu semacam perkumpulan Iya, ya. alumninya. Nah, Biasanya. itu penting nih. Betul. Karena itu saling menguatkan. Betul. Saling mendukung. Boleh saling show off ya Om ya? Iya. Lagi bikin apa gitu. Oh, iya, orang iya, termotivasi. Iya, iya. Itu motivasi. Grupnya udah banyak setahu tuh grup WhatsApp-nya Iya, kan. iya, iya. Alumni. Oke, Itu jadi yang penting tuh. Itu yang saya pikir paling penting. Baik, kembali ke bisnis. Kalau Ya. menurut Jupaka bisnis yang lagi on itu untuk anak muda itu apa sekarang ya? Sebenarnya lagi winter season Om. IT ya tetap ya. Cuman aku tetap ngerasa IT itu yang paling gede marginnya Om. Karena nggak banyak yang bisa bikin sih. Ya. Jadi menurutku IT bisnis itu akan selalu jadi menarik. Yang kedua yang lagi digadang-gadang nih pemerintah IP, intellectual property. Ya. Bahkan YouTube aja katanya nanti bisa digadaikan kan? Bisa Sebagai- digadaikan, ya, jadi menurutku sih industri kreatif akan megang peranan di 2 tahun ke depan. Iya. Nah, industri kreatif itu jangan bergerak di konten doang.
Justru dia harus bikin IP yang dia bisa konekin ke banyak FMCG, Om. Jadi kalau udah punya sesuatu R66 nih, Om, gitu ya, dia harusnya dikonekin sama Pocari tiba-tiba gitu loh. Sama apa? Pons gitu-gitu. Jadi dia harus IP-nya jadi, tapi harus dikonekin sama yang tadi aku bilang, Om. Ada yang eksekusi, ada yang modal kan. Nah, si modal ini kan FMCG, Om. Saya eksekusi ini adalah si startup model tadi. Nah, menurutku 2 tahun ke depan tuh industri kreatif akan pegang peranan. Contoh, Om, Karafuru, NFT. Dia collab sama Kopi Kenangan. Itu Kopi Kenangannya jadi keren, Om. Padahal Kopi Kenangan kalau ngomongin omset mungkin gak gede. Tapi Karafuru yang punya ide kreatif di blend itu bagus banget. Meledak, Om. Semua orang cari-cari kok. Gila itu USS Group itu ya dengan Karafuru. Jadi sekarang tuh industri kreatif di mana dia harus memonetize intellectual property yang berkolaborasi dengan FMCG. Jangan berdiri sendiri. Kartun sekarang, Om. Kartun kalau di blend ke produk bayi atau produk apa, gede banget exposure-nya. Si Juki itu bikin banyak kan komik-komik itu yang YouTube, dia masuk kemana-mana. Tahi Lalat, Om, bisa sama Sony, sama apa, sama fans internasional. Jadi si IP itu udah keren. Cuman jangan hidup sendiri, tempel ke yang lain-lain. Jangan hitungan duit dulu karena IP secara modal itu dia nggak gede. Kita kan berkreasi, value-nya kecil, marginnya gede banget. Jadi ya suatu saat IP Indonesia harusnya bisa kolaborasi sama mereka. Sekarang banyak banget brand FMCG yang ngelirik IP lokal, Om. Banyak banget. Dan menurutku tuh sangat visible untuk jadi uang di masa depan. Ya, apalagi sekarang orang Indonesia tuh lebih suka brand lokal ya. Mulai sekarang. Betul. Ya, kita lihat lagu-lagu Jawa, ya kan? Apa koplo jadi menjadi top gitu ya. Jadi menurut saya kemarin ini kan fenomena menarik juga ya Jupaka ya. Ya KKN mengalahkan Dr. Strange gitu ya. Jadi menurut saya sih ini untuk anak muda nih yang mau berkreasi, angkatlah kelokalanmu, jangan malu. Ya sekarang justru yang tradisional itu yang menarik. Makanan, sekarang kan makanan lokal. Keren. Bayangkan kopi Indonesia bisa mengalahkan kopi impor sekarang. Ya kan? CFW Created by the Poor, Stolen by the Rich itu yang lagi rame, gila itu fenomena, Om. Aku kemarin nyobain juga sama anak-anak SOB kan sama Tara sama Boim gitu. Memang mereka gaya gitu aja, Om. Tidak didasarkan oleh Instagram dan lain-lain. Dia suka aja gaya yang selebeo begitu gitu ya. Keren aja gitu. Nah, itu menurut aku fenomena yang harusnya kita para pebisnis bisa capture. Itu aja sih. Kita kalau ngomongin apa Citayam Fashion Week itu dahsyat. Om. Movement itu. Sekarang di Malang, di Makassar. Ya, menyebar kemana-mana. Mereka tidak butuh bantuan pemerintah, nggak butuh bantuan pendana. Kebalik, Om, pemerintah yang dekat kan kemarin. Mereka gitu. Kebalik. Ya, kita lagi menyesalkan juga Citayam Fashion Week tuh digituin. Gitu. Sayang itu pro kontra banget. Tapi wajar nggak sih, Om? Kenapa? Ketika ada satu tren muncul, orang-orang kan namanya riding the wave, Om. Jadi riding the wave, tapi tidak harus melarang dong. Tidak harus melarang. Kalau perkara apa sih? Isu-isunya banyak copet. Kalau ada rame pasti banyak copet. Emang di pasar malam gak ada copet? Sama aja. Isu LGBT itu dong ditertipin gitu. Jangan mengorbankan anak-anak. Bayangin tuh brand-brand lokal tuh. Gede, Om. Gede banget. Bis ID dapat exposure. Janji Jiwa. Gara-gara di situ kan kesorot banget. Jangan-jangan sponsor. Tapi itu blessing banget ya, Om. Blessing hoki banget ya, Om. Itu hoki banget menurut aku. Jadi gede besok nih, kau lihat Jupaka. Jadi kalau ada depannya ada zebra cross, bikin dulu. Itu mahal itu pasti. Bener. Tapi potensi bisnis kan? Kalau nyewa tokonya itu mahal tuh. Enggak tuh kalau pemilik tanah bisa naikin harga berarti, Om. Zebra cross naik 20% gitu ya. Karena ada potensi jadi tempat fashion week ya kan. Seru. Itu dahsyat menurut saya ya. Saya tuh ngelihat bahwa kan lucu banget pemerintah. Ini bajunya berapa? 20.000. 60.000. Jaket 90.000. 10.000 dapat 2 gitu. Dan itu pasti semua lokal tuh. Keren ya. Makanya aku senang banget sih. CFW itu menurut aku movement bahwa segala sesuatu tuh bisa organik. Dan bisa banget dan nggak harus hanya menggunakan TikTok. Om, gila loh itu. Rame banget TikTok. Dan viral kan, Om. Gila sih. Yang nggak lucu tuh begitu yang artis ya. Artis mulai jalan gitu. Udah biasa, kita juga udah sering lihat. Gak usah di situ juga dia udah keren. Itu bukan panggung lu lah. Tapi kan lumayan dia langsung FYP, Om. Siapapun yang pakai kata CFW waktu itu FYP dalam 1 minggu pertama tuh aku inget banget tuh. Tiba-tiba TikTokku nggak ada yang nonton. Aku nanya dengan timku, kenapa nggak ada yang nonton? Pak, sekarang Citayam semua, Pak. Kita bikin SOB, Om, naik 40.000 view, Om. 2 hari doang.
Gila ya. Kita syuting 3 hari sebelum Bonge viral. 3 hari sebelum. 40.000 Om viewers, tok langsung naik. Tapi bilang gede-gedean dari subscriber kita, lumayan juga saya bilang. Sekarang Bonge dihack tuh, kasihan banget ya. Dimonetize terus dia Om. Jadi ngelihat ya, jadi ini relate dengan apa yang terjadi di Citayam Fashion Week, bahwa potensi lokal tuh kuat banget ya. Yes Om, agree. Ya. Jadi apalagi yang harus ditangkap oleh anak-anak muda apa Jubaka? Yang pasti pasar, yang kedua kolaborasi sih Om. Kolaborasi sama yang ketiga. Jangan pernah mengharamkan kolaborasi. Oh jangan. Nggak pernah mungkin kita bisa. Jangan. Dan jangan jual mahal Om. Iya, jangan banyak jual banget mahal. udah kolaborasi jual mahal, sebel banget deh. Ya. Maksudnya mungkin brand dia gede. Tapi dia nggak tahu brandnya dia aja collab ini akan segede apa nantinya. Nah itu yang justify, itu yang penting. Terus network sih Om. Aku sih kebantu banget kenapa bisa kayak hari ini tuh bisa pegang belasan karena network Om. Karena orang percaya reputasi kan. Memang nggak pernah berusaha banget tidak mengecewakan mereka. Sama network itu sih Om. Network itu jangan malu lagi ngobrol, lagi ngerjain apa. Even dia pegawai, tukar kontak, itu penting banget Om. Penting banget. Kita nggak pernah tahu ada orang pegawai kayak saya kan. Iya. Yang memang dia lagi ngumpulin modal, suatu saat dia ada rezeki ya dia bisnis. Yang diingat kita lagi kan. Jadi jangan pernah malu jualan diri sih Om. Jualan diri bahwa kita suatu saat akan jadi entrepreneur. Itu aja sih menurutku sih Om. Dan ikut kompetisi kayak DSC itu penting bersaing. Wajib. Itu udah paling gampang, hibah. Tapi ya itu tadi, proposalnya harus lebih tajam Om. Iyalah. Jangan sampai cuman ngurusin OPEX, 1 tahun pengen dibayarin, bikin forecast asal-asalan gitu. Udah jangan deh. Sayang Om, karena sekarang juga kan dekomnya udah pasti konsisten, udah kebayang. Karakternya 3 orang sama kan. Orang udah tahu nih, pasti mereka nanya soal bisnis. Terus akan nanya soal apa aja yang mau dikerjain di 3 tahun ke depan. Itu kan pertanyaan Pak Su pasti begitu. Harusnya mereka udah bisa capture. Sisi saya tinggal ide aja. Sama mau eksekusi kayak gimana. Clue-nya udah ada kok Om. Di YouTube semua jelas kalau menurut aku sih. Om Helmi dengan pertanyaannya pasti ngegelitiknya soal operasional, idenya kenapa bisa bikin begitu, bisnisnya kayak gimana. Selalu begitu. Ya udah tinggal kerjanya proposal kayak begitu kan. Siap-siap aja yang nggak siap untuk menerima pertanyaan. Aku tuh pernah lagi nanya tuh, tante kau datang. Pak, kok nanyanya sadis gitu? Aku dibayar untuk sadis. Paling nggak sadis ya, memang to the point aja ya. Biar mereka belajar. Yes, bener. Gitu. Kapan lagi dimentorin langsung kan? Secara ini. Karena itu penting lah ya. Karena penting. Karena kita kepengen betul. Karena DSC itu saya pikir dahsyat. Saya angkat topi lah ya. Sama Wismilak gitu. Ini paling konsisten. Mau COVID, mau Krismon, mau apa, ini tetap jalan. Kan ini udah tahun ke-13. Dan terus mengupdate gitu. Hadiahnya ditambah. Sekarang coachnya diganti ya. Maksudnya di reshuffle lah Om ya? Di reshuffle. Ya biar makin ini ya. Emang kabinet aja di reshuffle. Kan selalu ada yang bertahan kalau reshuffle Om ya kan. Kalau diganti semua kan. Ini di reshuffle. Kalau menurut Jepang apa yang membuat yang tahun 2022 ini menarik? Yang pertama dia pendaftaran lebih panjang. Jadi kita bisa berpikir lebih panjang untuk bikin proposal bisnis. 4 bulan gue dengar ya. 4 bulan, yang sebelumnya 2 bulan. Terus yang kedua selektif dari coachnya lebih cepet tuh. Kalau nggak salah dari 1000-an tuh. Kalau nggak salah kita udah mulai coaching tuh. Jadi udah mulai difilter lebih cepet. Kalau sebelumnya kan hanya sekitar 300 orang kan. Jadi 700-nya kelewat tuh. Kerja keras juga kayak. Nah sekarang kerja keras. Honornya naik nih kayaknya. Ujungnya ke sana ya. Ya mudah-mudahan Om. Enggak lebih on time aja, lebih on time aja sih paymentnya. Terus ya konsepnya lebih seru sih, menurutku lebih seru karena walaupun dekomnya sama, coachnya kan beda-beda. Sama tadinya mentor jadi coach, jadi harusnya lebih bisa kolaboratif sih menurutku. Lebih luas expose-nya. Ya teman-teman, kalau mau bisnis ini terutama anak muda memang butuh coach, butuh mentor. Nggak mungkin sendiri. Pasti Om. Ya, jadi kalau untuk mempercepat itu ya sulit, kalau ya boleh ngomong belajar sendiri. Ya, tapi mentor itu kadang-kadang dan coach kayak Jupaka dia kan punya network. Itu juga yang saya lakukan di Mastermind ya. Sehingga saya dipanggil coach juga, 1000 lebih itu murid saya. Mereka butuh kadang-kadang bukan saja advice, tapi kadang-kadang connect the dots-nya. Jadi perlu siapa gitu kita bisa menghubungkan karena kita sudah lebih dulu di situ. Ya. Dan suatu saat yang diingat kitanya Om, yang ngenalin. Yang kenalin. Iya, aku tuh ya salah satu yang si nama ini juga gara-gara itu. Ingat dia ngenalin, jadinya ini kan yang dikenalin Jupaka dulu kayak gitu. Jadi sih nggak ada jeleknya deh berbuat baik Om. Ngenalin orang walaupun kita nggak di-join di bisnis itu, selama kita connecting the dots pasti ada karma baiknya sih. Dan itu berlaku buat saya sih Om. Apalagi kalau ada pengertian itu kan.
sekian persen. Oh bahasanya gitu ya, pengertian ya, pengertian. Gitu. Jangan kenalin doang. Kalau deal ada pengertian. Nah, ini harus belajar apa suhunya nih. Pengertian tadi ya. Oh iya. Oh iya, dikenalin makasih ya. Pengertiannya di mana gitu ya gitu. Pengertian. Kecil nggak apa-apa, besar apalagi. Ini saya suka nih. Iya. Oke, pengertian ya. Pengertian istilahnya. Aku dapat istilah itu dari Benny Panjaitan, orang Palembang juga dulu, Panbers. Kalau nyanyi itu minta sawer, pengertian, itu nyawer tuh artinya. Tapi bahasa soft ya, Om ya. Pengertian, berarti ternyata itu saweran ya. Masa nggak ada pengertiannya kan? Setuju. Boleh tuh nanti buat yang berhasil tuh. Boleh, pengertiannya mana ya? Udah sukses nih kok, lupa sama saya gitu ya. Boleh. Kasih saham kayak. Ya esop lumayan lah Om ya. Iyalah. Jangan kecil-kecil, nggak usah gede-gede lah. Esop cukup lah. Kecil oke. Hati-hati Om pajak itu loh. Iyalah. Bahaya loh sekarang. Semua ke data. Apa yang membuat Jupaka akhirnya memutuskan mau bergabung di DSC? Kesempatannya sih Om. Menurutku nggak semua coach atau mentor punya kesempatan untuk join di sini. Yang kedua, ya saya juga investor kan Om. Jadi punya peluang untuk bisa invest di ide-ide yang menurut saya executable menurut saya. Karena kan nggak semua coach bisa satu suara kan Om. Ya. Jadi ketika dia nggak lolos, saya langsung minta sama panitia. Saya minta kontaknya ya nanti ya. Suatu saat saya pengen approach kayak gitu-gitu. Jadi buat saya bisa relate sama market juga penting sih Om. Ya. Karena kan belasan ribu yang daftar Om. Ya. Idenya juga belasan ribu. Kemarin 18.000 ya? Yes. Sekarang target 20.000. Target 20.000. Menurutku sih idenya sih Om. Karena saya sekarang itu kan banyak di korporasi Om. Nggak banyak waktu untuk bisa ngupdate ilmu. Salah satunya event-event kayak begini yang bisa bikin saya fresh lagi. Oh ada bisnis ini ya. Oh ada kerjaan Karena begini. kita yang belajar. Iya, sebenarnya kita yang belajar. Iya. Ada ide kayak gitu. Iya. Makanya pertanyaan Om semakin kritis. Sebenarnya Om semakin pengen tahu kan? Iya. Persis begitu Om. Iya. Makanya kalau yang udah umum-umum saya cuma lihat buku besarnya. Iya. Kalau dia cuan dia benar, kalau dia nggak cuan berarti ada yang salah nih di sistemnya. Tapi kalau idenya fresh, biasa saya agak sering nanya tuh. Lu kok kepikiran gini, berapa sih HPP-nya, berapa persen sih marginnya kayak gitu-gitu. Jadi penasaran. Malah jujur di DSC saya yang banyak belajar malah saya rasa bukan peserta. Karena peserta satu arah kan. Iya. Kalau kita kan ratusan arah tergantung si bisnisnya. Jadi kita kalau jadi gini tuh mengosongkan gelas. Iya, Oh ya. banget. Itulah apanya ya, reciprocal gitu. Yes. Antara yang kita coach gitu dengan kitanya. Iya. Saya ngaku saya udah 59 gitu, tapi saya belajar terus. Jadi saya loh yang belajar dari mereka. Tapi nggak muncul Om ya, yang muncul katanya pertanyaan yang kritis pertanyaan gitu. gitu. Ya. Padahal itu sebenarnya nanya ya. Oh gitu ya. Istilah-istilahnya Yes. sekarang makin Aduh. nggak karu-karuan ya. Mental health consciousness gitu-gitu ya. Apa-apa gitu. Padahal ternyata itu gitu ya. Aduh jadi macam-macam. Sekarang anak-anak sekarang ada istilah berapa? Ngadi-ngadi lagi. Ngadi-ngadi. Oh iya itu baru ya ngadi-ngadi itu. Iya bener. Jangan ngadi-ngadi lah. Jangan ngadi-ngadi lu. Allah. Burn out sekarang itu. Apa, burn Kalau dulu kan out? kita stres kan, Stres, dimarahin bos burn tuh out. stres. Kalau kata Iya. anak-anak sekarang, aduh gue burn out juga. Kenapa lu kebakar ya? Salahnya kenapa nih? Ternyata stres. Habis disuruh 3-4 kerjaan, gue burn out nih Juk. Harus healing gitu dia. Ya, healing. Terus healing lu ngapain? Gue bilang ke Bali. Oh ke Bali tuh healing? Iya. Healing lah. Gue mengosongkan pikiran gitu. Kok nggak di rumah aja sih saya bilang. Nanti udah ngosongin pikiran, kosongin juga dompet lu nih. Nanti lu kerja lagi nih, gue bilang burn out lagi nih. Iya juga ya kata dia. Konsepnya agak beda, tapi ya mau nggak mau kita. Begitulah zaman ya. Cepat sekali berubah. Yes. Ya. Tapi dari dulu Om kan, dulu kan usaha juga kan Om. Raja kuis, banyak banget Oh dulu iya, jargon saya yang nggak masuk pernah ke Om. Masuk sekarang gimana Om? Gue penasaran juga nih. Saya terus bergerak nih. Saya terus bergerak. Teman-teman saya bilang gila LBH nggak ada matinya gitu. Oh iya bener. Habis kuis, saya jadi dirut TVRI. Oke gitu. Menurut orang oke gitu. Dipecat, lebih oke lagi gitu kan. Jadi YouTuber. Tapi bikin pro-kon YouTube. ya? Apa? Pro-kon dulu ya. Ya pro-nya Karena lebih faktanya, banyak. iya. Karena faktanya jelas kan. Tapi itu kan terpampang. stepping stone ya untuk Yes. saya. Saya nulis buku, saya bikin seminar. Sekarang lagi bikin novel. Oh lagi minum belum? Lagi bikin novel. Fiksi? Non fiksi? Fiksi based on sejarah. Oh nice. Itu yang mungkin akan jadi series, akan jadi film segala macam. Ya bergerak aja lah. Kalau nggak ada kerjaan tuh pikun lah. Jadi menurut saya sih Harus terus Om ya, harus aktif ya. begitu. Dan saya belajar dari anak-anak muda. Jupaka pun juga menengah lah sekarang. Ya. 30-an gitu kan. Sekarang anak-anak umur belasan udah berbisnis. Iya Om. Idenya 20-an. keren-keren. Iya. Umur 18 sudah punya ide keren. Serius Om. Iya. Masalahnya bisa dieksekusi Ya. atau tidak. Yes. Jadi itulah mereka butuh DSC. Iya. Minimal mereka bisa belajar dari
sekitar, dari coach atau bahkan dari Dekom. Karena aksesnya kan dibuka, Om. Iya. Yang orang nggak tahu di belakang layar nih yang harus saya share, Om ya. Iya. DC itu ketika udah beres tuh para mentor tuh boleh ngobrol sama para peserta tuh boleh ngobrol sama Dekom sama coach. Oh iya, lanjut. Iya. Itu Dulu yang saya menurut juga aku nggak banyak sih, Om. di dulu acara. saya ikut nge-coach juga. Iya. Ikut berbisnis. Ya, walaupun ada yang jalan, ada Iya, yang tidak, iyalah, namanya ada yang bisnis kita lepas. Jadi menurut saya itu yang penting dan sesama peserta. Yes. Bukan itu peserta aja, sesama alumni lah. Yes. Malah Iya. connect ya. Malah connect terus. Yes. Oke, Jupaka, Siap. saya berharap makin sukses. Amin. Thank you, Om. Kita akan segera bertemu. Jadi teman-teman, segera daftarkan mumpung masih punya waktu ya. Ya. Jadi silakan daftar di www.diplomatsuccess.com. Pendaftaran dibuka sampai tanggal 19 September. Ini baru 5 Agustus ya. Jadi silakan, masih ada punya waktu 1,5 bulan lagi untuk mendaftarkan ya. Untuk lebih tahu lagi silakan ke website kami yang tadi saya bilang. Dan mari bergabung dengan orang sukses. Kalau mau sukses harus terus mau belajar. Ini kapan lagi? Di DSC Anda bisa belajar, bisa bertemu dalam rangka untuk mencari network, dan bisa mendapatkan, kalau Anda berhasil, mendapatkan hibah bantuan modal. Oke, Jupaka, mungkin closing statement, apa harapannya atau apa? Silakan. Oke. Harapannya pokoknya ikutan DSC ini mereka bisa lebih mature lagi, proposal bisnisnya lebih seru lagi. Lu punya kesempatan untuk dapat dana hibah dan gak kecil karena sesuai proposal kita. Dan buat orang di luar sana yang dari pegawai gitu ya, kalian punya timeline suksesnya masing-masing. Jadi nggak usah takut. Saya juga di usia 32-33 baru bisa transformasi ke entrepreneur. Jadi itu nggak gampang, tapi bisa diwujudin. Dan banyak banget orang di luar sana yang pengen punya kesempatan kayak begini, tapi mereka nggak mau mulai. Jadi saya selalu bilang ya mulai aja dulu. Oke. Jupaka cukup terlambat memulai jadi entrepreneur, tapi itu juga tidak bisa juga dianggap sesuatu yang nggak bagus karena itu membuat dia makin matang. Message is, kapanpun ya Anda memulai, saya pikir mulailah sesegera mungkin, tetapi persiapkan diri Anda. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk terkoneksi ya dengan network yang memberikan bantuan ide, bantuan pengajaran dan bantuan modal. Itu penting ya. Jangan baper jadi orang ya. Jangan terlalu burn out terus ya. Harus thinking positif, terus bergerak. Dan saya doakan Anda sukses. Bye bye. Thank you Jupaka. Thank you, Om. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe.